Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Insya Allah semuanya semoga baik-baik aja ya. Di sana lagi pandemi kayak gini memang lagi rentan banget keadaan kita. Semoga kita semua makin sehat, makin semangat lagi belajarnya walaupun masih online ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal tryout. Yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Kita next dulu ya. Nah, kalau misalnya ada soal bahasa Indonesia seperti ini, kita jangan baca teksnya dulu, tapi kita baca soalnya dulu. Kenapa? Biar kita fokus nyarinya. Kalau misalnya kita baca teksnya dulu, itu kayaknya bakalan buang waktu sih kalau menurut Miss. Jadi kita langsung ke nomor 1 dulu ya. Ide pokok pada paragraf tersebut. Nah, ide pokok. Ide pokok itu biasanya kalau nggak di awal, di akhir. Ada juga ide pokok yang campuran. Tapi kalau untuk tingkatan SD ini, kalau untuk campuran itu jarang banget. Bahkan SMA sendiri pun jarang banget yang muncul. Maka lebih kepada deduktif ataupun induktif. Deduktif berarti ide pokoknya di depan, sementara induktif ide pokoknya ada di belakang. Nah, kebanyakan dari teks-teks ini mereka kebanyakan deduktif. Berarti ide pokoknya ada di bagian awal. Kita lihat dulu ya. Baru kita baca nih teksnya. Minat baca masyarakat Indonesia harus ditingkatkan dan buta aksara harus terus diberantas. Peningkatan minat baca perlu dilakukan karena pada masa perkembangan teknologi, masyarakat banyak disuguhi informasi di berbagai media. Oleh karena itu, media harus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, jadi ini ngomongin tentang minat baca. Nah, karena memang ide pokoknya ada di awal, kenapa ada di awal? Karena memang dia fokusnya langsung ke bagian yang minat baca ini. Minat baca itu maksudnya kayak gimana? Nah, dia ngebahas minat baca yang kayak gimana sih di sini. Minat baca yang kayak gimana sih yang harus dibenerin gitu, atau apa sih yang harus ditingkatkan karena fokusnya ke minat baca. Kemudian di sini juga ada minat baca lagi. Kemudian tentang media yang harus dimanfaatkan, kan intinya tetap ya ke minat membaca, karena fokusnya ke minat baca berarti ide pokoknya itu ada di awal. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini, nomor 1 yang A. Ya, jadi sama kan minat baca masyarakat harus sampai terus diberantas, ditingkatkan, betul-betul harus terus diberantas sama dia. Jadi kalau ide pokok biasanya kita nggak paraphrase lagi atau kita nggak ngerangkum lagi, tinggal ngambil aja teks yang ada di awal. Itu ya. Terus nomor 2, kemahiran membaca siswa di sekolah terpencil masih rendah. Tanggapan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah tanggapan berarti sama juga kayak komentar. Biasanya ini apa sih yang harus ditingkatkan? Tuh, nah yang bagian A, perlu upaya peningkatan kemampuan membaca siswa, terutama di sekolah terpencil. Nah, ini kan masalahnya adalah kemahiran baca siswa di sekolah terpencil. Sini kan minatnya tuh masih rendah katanya. Media informasi sangat berpengaruh dan peningkatan minat baca ini juga nggak masuk. Kenapa? Karena kan yang difokuskan adalah kemahiran di minat baca di daerah terpencil itu masih rendah. Kemudian peningkatan minat baca harus diupayakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Ini juga nggak masuk. Terus yang D, minat baca anak perlu ditingkatkan agar penggunaan media informasi juga meningkat. Ini juga enggak, karena enggak fokus. Fokusnya kemana? Nah, di sini, di sekolah terpencil. Upaya peningkatan kemampuan membaca siswa, terutama di sekolah terpencil. Masih sama ya topiknya. Terus, berarti jawabannya nomor 2 itu A. Ya, tadi hapus dulu. Perlu upaya yang konkret untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, makna kata konkret. Konkret itu artinya nyata. Atau kalau misalnya kalian itu nggak tahu konkret itu artinya apa, berarti tinggal disambungin aja. Misalnya perlu upaya yang besar untuk meningkatkan minat baca. Yang besar. Besar kayak gimana nih? Gitu. Kan nggak nyambung ya. Konkret itu adalah nyata. Kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya, teks ini untuk nomor 4 sama nomor 5. Kita baca lagi ke soalnya dulu. Kalimat utama. Nah, kalau tadi ditanyain ide pokok, kalau ini ditanyain kalimat utama pada paragraf di atas. Nah, kalimat utama itu apa? Inti dari satu teks ini.
Kita baca ya teksnya. Bunga melati merupakan jenis tanaman bunga yang disukai banyak orang karena keharumannya. Bunga melati juga sering dijadikan aksesoris pengantin wanita pada adat Jawa. Bahkan karena harumnya yang sangat khas, ada minuman teh yang memiliki aroma melati. Bunga melati juga sering digunakan sebagai bahan dan aroma saat melakukan terapi kecantikan. Berarti dia ngomongin apa nih? Ngomongin tentang si bunga melati. Ide pokoknya di sini ya di awal. Kenapa? Karena dia ngomongin tentang si melati itu dari awal sampai akhir. Berarti fokusnya ada di yang bagian awal. Ups, maaf. Miring. Oke, di sini. Bunga melati merupakan jenis tanaman bunga yang disukai banyak orang karena keharumannya. Nah, berarti karena ide pokoknya ada di awal, berarti kalimat utamanya juga di awal, tapi kita harus paraphrase. Artinya kita harus singkatin lagi kalimatnya. Daun melati, oh udah daun. Di atas kan nggak ngomongin daun kan? Berarti kita coret. Bunga melati berwarna putih juga nggak dibahas. Bunga melati banyak disukai karena keharumannya. Bunga melati terus di sini ada banyak disukai. Nah, kasih warna yang berbeda ya. Bunga melati. Terus di sini disukai. Terus karena keharumannya masih sama kan? Jadi kayak diambil kuncinya aja. Terus daun melati. Nah, ini juga udah ngomongin daun. Daun kan juga nggak ada ya di atas. Berarti lebih kepada yang C. Sama kan? Ada kata-katanya di atas ini. Bunga melati disukai banyak orang karena berarti kita tinggal cari di teksnya ini karena apa disukainya. Di sini kan ada keharumannya. Keharuman yang kayak gimana nih? Karena keharumannya yang khas. Nih, harumnya yang sangat khas. Jadi orang lain itu udah tahu banget melati itu wanginya kayak apa sih gitu. Jadi dia beda banget. Atau biasanya kayak teh biasa dengan teh melati itu udah kecium banget. Nah, berarti bunga melati disukai orang karena memiliki keharuman yang sangat khas. Karena kan di awal bilang ya, karena haruman yang bagaimana nih? Berarti kita tinggal cari yang spesifiknya. Kita lanjut lagi. Lanjut di nomor 6 ya. Oh, ini masih berhubungan sama si bunga melati. Bunga melati, kita baca soalnya dulu ya. Pertanyaan yang sesuai dengan isi kalimat tersebut. Berarti kita menanyakan yang jawabannya itu ada di atas ini. Tahu jawabannya yang mana? Yang ini, bunga melati berwarna putih, bentuk mahkotanya sedikit lonjong dan mungil. Berarti nanya nih, mengapa bunga melati banyak diminati? Kan nggak nyambung kan? Dia nggak ngomongin yang diminati, tapi dia ngejelasin tentang si bentuk mahkotanya melati atau kelopaknya. Bagaimana daun bunga melati? Daun, terus dia fokusnya ke daun ya. Terus apakah nama bunga yang banyak diminati karena keharumannya? Terus bagaimana warna dan bentuk mahkota bunga melati. Bunga melati di sini jelasin warnanya putih, bentuk mahkotanya sedikit lonjong dan mungil. Berarti kira-kira apa nih yang nyambung pertanyaannya? Yaitu yang bagian D. Kenapa D? Bagaimana warna? Kan ditanyain warna. Warnanya dijawab putih. Terus bentuk mahkota melati ini sedikit lonjong sama mungil. Tuh ya. Nah, warna berarti jawabannya yang D. Bagaimana bentuk mahkota sama bunga melatinya. Kita lanjut lagi. Nomor 7, arti kata rentan dalam kalimat di atas. Anak balita rentan terhadap penyakit. Rentan itu kayaknya gampang terinfeksi, ya. Jadi lemah jatuhnya. Nah, kalau misalnya kalian taunya misalnya rentan itu taunya lemah doang, nah berarti kita sambungin lagi nih, misalnya mudah sembuh, itu juga nggak mungkin, karena bertolak belakang kan dengan artinya. Mudah terserang penyakit, ini juga bisa jadi. Jarang terserang penyakit, enggak, karena kan rentan, artinya dia lemah, jadi gampang banget kejangkit. Mudah menghindari penyakit, enggak, berarti yang benar adalah yang B. Nomor 8, Nirma menanam apotek hidup di belakang rumahnya. Nah, apotek hidup berarti adalah tanaman obat. Tuh, atau misalnya kalian nggak tahu apotek hidup itu apa, berarti kita lihat apotek biasanya itu adalah obat-obatan. Tuh. Hidup berarti dia adalah tanaman yang herbal. Tuh ya.
Kita lanjut lagi. Nomor 9. Makna kata riset pada teks di atas. Berdasarkan hasil riset, tanaman obat Sambiloto bermanfaat untuk mengobati luka bakar, cedera, darah tinggi, kanker, dan tumor paru. Makna riset. Nah, riset itu sudah pasti artinya adalah penelitian. Nomor 10. Antonim dari kata manfaat pada teks tersebut. Manfaat berarti kan useful ya, atau guna banget. Nah, lawan dari yang kayaknya nggak berguna banget itu adalah mudarat. Kalau lampau kan masa lalu, silam juga masa lalu juga, kemarin itu hari yang kemarin artinya masa lalu juga, berarti lebih ke mudarat. Karena A, C sama D ini artinya hampir sama. Kemudian nomor 11, topik percakapan di atas. Topik berarti mereka lagi gosipin apa gitu. Itu maksudnya adalah topik. Kita baca dulu ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Salsa. Bagaimana keadaan Desi sekarang, Bu? Keadaan Desi saat ini masih lemah. Ia masih harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Semoga Desi lekas sembuh ya, Bu. Titip salam juga untuk Desi. Terima kasih, Salsa. Nanti Ibu sampaikan kepada Desi. Nah, berarti mereka lagi ngomongin apa nih? Ngomongin tentang kondisinya si Desi. Kayaknya Desi lagi sakit. Berarti jawabannya adalah C, kondisi kesehatan Desi sekarang. Kalau sapaan doang betul, tapi intinya tuh nggak ngomongin itu gitu. Sapaan itu kayak kegiatannya. Ucapan salam juga sama, itu kegiatannya. Nah, ucapan salam itu cuma di sini, selamat pagi itu ucapan salam. Benar Salsa menjenguk Desi di rumah sakit? Enggak, ini enggak menjenguk karena kan Salsa nggak tahu ya Desi itu gimana, maka dia nanya sama si Bu Marni itu. Oke. Kita lanjutkan lagi, nomor 12. Jika akan menggunakan kalkulator, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, udah pasti, kalau mau pakai kalkulator, udah pasti harus menekan tombol on sama off-nya ya. Kemudian kalimat utama bacaan di atas. Kalimat utama, ingat fokus ke kalimat utama, dia lagi ngomongin apa. Danau ini terbesar di Indonesia. Danau ini adalah sisa letusan Gunung Purba. Di tengah danau ada Pulau Samosir. Danau ini adalah Danau Toba. Mereka lagi ngomongin apa? Tentang Danau Toba. Ini kan mereka masih general ya. Artinya masih umum ngomonginnya. Danau ini terbesar di Indonesia. Danau ini, berarti ngomongin danau lagi nih. Danau ini adalah sisa letusan Gunung Purba. Di tengah ada Pulau Samosir. Danau ini adalah Danau Toba. Nah, ini termasuk paragraf yang induktif. Jadi, intinya itu ada di bagian akhir. Pokoknya itu ada di akhir, yaitu tentang ngomongin si Danau Toba. Maka jawabannya adalah D. Danau ini adalah Danau Toba. Kita lanjutkan lagi. Oke, teks yang ini untuk nomor 14 dan juga 15. Kita baca soalnya dulu. Isi kutipan pidato di atas adalah, baru kita baca teksnya. Lingkungan adalah tempat berkumpul bagi semua makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita selalu menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, hidup kita menjadi lebih aman. Mereka lagi ngomongin apa? Pertama, lingkungan. Terus menjaga kelestarian lingkungan. Terus sama kelestarian lingkungan menjadi lebih nyaman. Berarti mereka lagi ngomongin apa nih? Yaitu tentang lingkungan dan juga menjaga tentang kelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan agar dapat mendapat penghargaan, ini enggak ya, enggak disebutin yang A. Mengoptimalkan anggaran juga enggak diomongin. Salah satu upaya pelestarian enggak, jadi lebih ke yang C. Jadi kita ambil kemungkinan yang terdekat. Nomor 15, kalimat penutup untuk melengkapi pidato tersebut. Ingat, dia mengomongin tentang lingkungan. Nah, kalau kalimat penutup biasanya itu diakhiri dengan demikianlah. Kalau terima kasih atas perhatian itu memang betul, ini juga penutup, tapi penutup yang memang benar-benar udah ending banget. Nah, kalau puji syukur ini biasanya ada di bagian awal. Pada kesempatan ini juga masih ada di bagian yang awal. Nah, demikianlah. Nah, demikian ini adalah udah ciri yang paling khas dari penutup pidato. Kita lanjut lagi. Oke, nomor 16 ya. Perhatikan pantun berikut, kalimat sampiran yang tepat untuk melengkapi pantun di atas. Nah, untuk ngomongin pantun, biasanya bait 1 sama 2 itu sampiran. Kemudian, oh salah sini ya, 2-nya hilang.
Oke, 1 sama 2 sampiran, 3 sama 4 isi. Nah, kita lihat bagian akhirnya di sini bait yang pertama itu H ya. Kemudian di sini H, sini H. Berarti kita tinggal cari akhirannya yang H juga. Ini yang paling gampang banget untuk dicari. Tapi kalau misalnya seandainya dari bawah ini semua H semua, berarti kita harus cari yang mirip. Karena kan dia lagi ngomongin padi di tengah sawah, berarti nggak jauh-jauh dari itu pembahasannya. Kita lanjut lagi. 17. Isi pada pantun tersebut, berarti kita harus kembali kita baca pantunnya. Tanam padi di tengah sawah. Sawah subur selalu basah. Pagi hari pergi ke sekolah, sore hari ke madrasah. Berarti isi pada pantun tersebut kayak tadi 1 sama 2 itu sampiran, berarti 3 dan 4 adalah isinya. Kemudian berikut ini yang bukan termasuk kata tanya. Yang bukan termasuk artinya kecuali apa termasuk pertanyaan, di mana pertanyaan kepada itu bukan, siapa juga pertanyaan. Berarti jawabannya salah adalah yang kepada. Lagi, nah teks untuk nomor 19 sampai dengan nomor 24. Kita baca soalnya dulu. Watak harimau pada cerita di atas adalah, berarti kita tinggal baca teksnya. Gajah, kerbau, dan harimau akhirnya mendapatkan makanan. Harimau menunjuk kerbau untuk membagi makanannya. Kerbau membaginya dengan adil, namun harimau tidak terima. Harimau pun lantas menerkam kerbau. Tinggallah harimau dengan gajah. Harimau menunjuk gajah untuk membagi makanan. Gajah mulai membagi 2 makanan dengan adil, tapi harimau tetap tidak puas dan akhirnya menerkam gajah. Harimau benar-benar serakah. Hewan-hewan lain yang mengetahui kejadian tersebut sangat marah dan menjauhi harimau. Kini harimau tidak lagi memiliki teman. Watak harimau apa? Di sini kan ada dijelaskan kan, benar-benar serakah. Berarti jawabannya adalah serakah. Amanat yang terkandung dalam cerita di atas adalah, di sini ada kata serakah, berarti kita fokus. Kita harus membagi banyak teman, ini juga nggak diomongin. Jangan memiliki sifat serakah agar tidak dijauhi oleh teman, di sini ada kata serakah ya. Sesama teman harus saling membantu, ini juga nggak dibilang. Berbuat baiklah kepada teman yang sudah menolong kita, ini juga nggak. Berarti jawabannya yang benar adalah yang B. Latar tempat itu sudah pasti di hutan. Dari mana taunya? Kalau misalnya enggak di state atau enggak ditulis di dalam teks ini, berarti kita tinggal hubungkan aja tokohnya siapa. Kalau misalnya hewan, berarti kemungkinan adalah di hutan. Nomor 22, harimau tidak lagi memiliki teman karena apa? Jadi kan dibilang hewan-hewan lain mengetahui kejadian tersebut sangat marah dan menjauhi harimau karena dia makan si gajah sama si kerbau ya. Berarti sifat serakah, ini masih berhubungan kan? Masih ada kata serakahnya juga. Kenapa? Coba kita analisis dari yang A ya. Ia hanya mau berteman dengan kerbau, ini juga nggak dibilang. Ia tidak suka bergaul dengan hewan lain, ini juga nggak dibilang. Merasa dirinya paling kuat, nggak juga dibilang. Berarti jawabannya yang D, masih berhubungan ya sama si wataknya. Masih ada kata serakah juga. Tema dari cerita tersebut adalah ya pasti tentang keserakahan. Masih nyambung kan? Semuanya nyambung tentang keserakahan. Lanjut. Jika harimau tidak serakah, dan memakan teman-temannya, yang akan terjadi adalah, ini seandainya, kerbau dan gajah tidak akan mati. Harimau tetap bisa memiliki teman dan tidak akan sendirian, dan hewan lain tidak akan menjauhinya. Hewan lain tetap tidak akan mau, ini kemungkinan ya, yang A kemungkinan. Hewan lain tetap tidak akan mau berteman dengan harimau yang buas, ini juga nggak dibilang. Kerbau dan gajah tetap akan dimangsa hewan lain, enggak nyambung. Harimau akan memiliki banyak makanan hasil tangkapan dengan gajah dan kerbau. Coba kita hubungkan lagi jawabannya antara A sama D ya. Jika harimau enggak serakah dan memakan teman-temannya, yang akan terjadi apa? Harimau enggak serakah, kemudian enggak makan teman-temannya. Harimau dan gajah tidak akan mati, harimau tetap bisa memiliki teman dan tidak akan sendirian, dan hewan lain tidak akan menjauhinya. Atau harimau akan memiliki banyak makanan hasil tangkapan dengan gajah dan juga kerbau. Kalau menurut Miss, jawaban yang A di sini lebih masuk akal ya, karena ngejelasin kejadiannya yang dari awal sampai akhir tadi. Kalau yang D itu juga benar, tapi kalau memiliki
dikasih banyak makanan doang, berarti kan berarti ceritanya itu bakalan habis sampai si harimau itu makan gajah ya yang terakhir. Berarti nggak dijelasin dia jauhin teman-temannya itu berarti nggak termasuk. Maka Miss lebih prefer ke A. Kenapa? Karena A itu lebih lengkap dari cerita yang tadi. Terus nomor 25. Pesan yang terdapat pada pantun. Nah, pesan berarti intinya ya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pergi ke Bandung untuk bertamu. Di perjalanan beristirahat, janganlah bosan menuntut ilmu, bekal dunia juga akhirat. Ini adalah intinya ya. Jangan bosan menuntut ilmu, bekal dunia juga akhirat. Jika lelah di perjalanan maka harus beristirahat. Enggak nyambung. Adab-adab ketika bertamu sangat jauh, enggak ada. Jangan bosan menuntut ilmu untuk bekal dunia akhirat. Jangan bosan menuntut ilmu bekal dunia akhirat. Masih nyambung ya yang C. Tuntutlah ilmu seperlunya saya. Oh, tidak mungkin. Berarti jawabannya yang betul ada yang C. Kita lanjut lagi. Nomor 26. Kalimat tanya yang sesuai dengan pernyataan di atas. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23. Berarti kita harus cari pertanyaannya. Siapa? Itu kan merujuk ke orang, berarti nggak mungkin kan? Karena ini nanyain Hari Anak Nasional. Kapan? Nah, kapan? Ini masuk nih. Di mana? Itu reverse ke tempat atau menuju ke tempat. Bagaimana? Itu adalah reason atau alasan. Berarti jawaban yang betul adalah yang B. Kemudian, kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah masaklah air. Kayaknya ini ini membuat tata cara kopi tubruk ya. Masak air, habis itu dididihin airnya. Habis itu siapkan kopi yang akan diseduh, terus masukkan seluruh dosis air, kopi tubruk siap dihidangkan. Nah, jadi habis siapkan kopi kita harus ngapain nih? Berarti harus nuang airnya ke kopi. Masukkan air ke dalam teko, ya kalau misalnya pakai teko dulu, kayaknya lama ini, karena kan tiba-tiba langsung masukkan seluruh dosis air. Terus kemudian tutup kembali kopi dalam wadah. Ini juga enggak, pokoknya B itu udah yang paling nyambung ya. Kemudian ungkapan yang tepat untuk kata yang dicetak miring. Cetak miring oleh-oleh. Paman pulang dari Sumedang membawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu apa? Buah tangan. Kalau buah hati itu anak, buah bibir itu diomongin. Kalau buah-buahan juga enggak. Ini tuh namanya apa ya? Jadi ada namanya peribahasa, ada namanya ungkapan kalau nggak salah. Ini termasuk yang ungkapan. Jadi dua kata jadi satu itu menimbulkan makna baru. Kecuali kalau misalnya buah kita tahu buah apa, kemudian hati kita tahu apa. Tapi kalau digabungkan itu akan menimbulkan makna yang baru. Lanjut. Kita baca soalnya dulu. Usianya baru aturan pakaian obat untuk Ashifa. Ashifa adalah seorang siswa sekolah dasar. Ya sedang sakit dan harus minum obat. Usianya 7 tahun. Biasanya kalau soal-soal kayak gini dia reverse-nya ke umur. 7 tahun berarti dia masuk ke dalam usia anak-anak ya, karena anak-anak 2 sampai dengan 12. Berarti dia harus minum 3 kali 1 tablet. 3 tablet dalam 1 hari. 3 kali 1 maksudnya ada 3 kali minum. 3 kali tapi misalnya pagi, siang, malam, tapi harus 1 tablet habis makan. Tapi kalau dewasa 3 kali 2 tablet. Berarti kalau 2 tablet sekali minum itu 2 tablet. Nah, karena usianya Siva itu ber-7 tahun, jadi dia hanya harus minum 1 tablet setiap kali minum. Ini berarti dalam 1 hari dia minum 3 tablet doang. Atau kalau misalnya dewasa, dalam 1 hari dia akan minum 6 tablet. Jadi karena dia masih anak-anak, 3 tablet dalam 1 hari. Penulisan kata kreativitas yang tepat adalah ini, yang C. Kenapa C? Karena kreativitas itu pakainya V. Kalau ini itu salah kan, karena kan kata kreativitas itu sebenarnya dari bahasa Inggris kemudian diadopsi atau diindonesiakan jadilah kreativitas, tapi tetap pakai V. Kalau kreativitas pakai P itu juga salah. Ini V betul tapi depannya salah, bukan pakai C tapi pakai K ya. Terus ini juga salah, kemudian di sini pakai F juga salah. Yang paling betul adalah yang C. Kita lanjut lagi.
Pertanyaan selanjutnya, nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai yang baik atau yang buruk yang berlaku di masyarakat. Nilai moral yang terdapat yang dapat kita tiru dari sifat Hana adalah, kita baca dulu teksnya. Di antara dua saudaranya yang lain, Hana dikenal sebagai paling rajin dan patuh. Tak heran semua warga desa sangat menyukai Hana karena tidak hanya berparas cantik, tapi juga memiliki sifat yang baik. Nah, ini udah nilai plus nih. Menyukai Hana karena tidak hanya berparas cantik, tapi juga memiliki sifat yang menarik. Tuh, berarti nilai moralnya adalah yang A, sifatnya cantik, rajin, patuh terhadap orang tua. Cantik sama pintar doang enggak, kemudian hemat juga enggak, cerdas kreatif juga enggak, berarti A yang paling yang paling masuk akal. Ya, kemudian 32. Imbuhan yang tepat untuk memperbaiki kata yang bercetak miring adalah Kak Rio sedang bersih halaman rumah. Nah, di sini pilihannya hanya me, kan, me, atau ber. Coba kalau me iya, Kak Rio sedang membersihi. Nah, halaman rumah nggak nyambung. Kak Rio sedang membersihkan halaman rumah. Ini boleh. Kemudian yang C, Kak Rio sedang membersih halaman rumah. Salah. Kemudian Kak Rio sedang berbersih halaman rumah. Berarti betul adalah yang B. Hewan yang tepat berdasarkan deskripsi tersebut. Oh, aku memiliki leher yang panjang, kemudian makananku berupa ranting-ranting pohon yang muda, aku hewan berkaki 4. Oke. Dia cirinya lehernya panjang, kakinya 4. Ini ya kalau dari fisiknya. Singa nggak mungkin lehernya panjang. Jerapah itu udah pasti lehernya panjang. Unta juga bisa nih kemungkinan. Lehernya dia juga panjang, gajah juga lehernya pendek. Berarti kan jawabannya antara C sama B ya. Pertama, unta sama jerapah punya leher yang panjang, kakinya juga sama-sama 4, tapi dibedakan dengan ranting-ranting pohon yang muda. Nah, biasanya yang makan ranting itu adalah jerapah. Kemudian, urutkan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf narasi yang baik. Oke, kalau misalnya ada soal yang seperti ini, berarti kita harus ke jawabannya dulu ya. Jawabannya kita coba dari yang A dulu, nomor 3. Hari ini adalah hari yang tidak terlupakan bagi Nanda. Terus, karena ia memperoleh kejutan dari para sahabatnya. 2. Sebelum ia curiga melihat tingkah laku teman yang aneh tidak seperti biasanya. 1. Ternyata benar. Pulang sekolah, teman-teman Anda memberi kejutan kue dan hadiah ulang tahun. Ini boleh. Kemudian nomor yang B, dari nomor 4. Karena ia memperoleh kejutan dari para sahabatnya, kayaknya enggak ya, tiba-tiba langsung itu. Kemudian ternyata benar. Ini juga kayaknya enggak. Karena apa? Tiba-tiba langsung ternyata benar. Terus dari yang D, nomor 2. Sebelumnya ia curiga apa kan enggak nyambung. Berarti yang paling betul adalah yang A. Nah, lanjut lagi. Oke. Eca dan Eci, titik-titik, kami semua hampir tidak dapat membedakan keduanya. Peribahasa yang tepat adalah, kita lihat, kejatuhan bulan itu enggak. Kambing yang dimandikan juga enggak. Bagi pinang dibelah dua. Nah, pinang biasanya anak-anak kembar itu diibaratkan dengan pinang dibelah dua. Kenapa? Karena kan kayak ini pohon pinang nih. Kemudian kalau misalnya kita belah jadi dua, ya itu sama aja gitu. Jadi hampir sama bentuknya. Kemudian kayak kulit luarnya sama, dalamnya juga sama. Gitu. Jadi hampir mirip. Maka digambarkan seperti anak yang kembar. Kemudian bagai mencenjang air tak putus. Ini juga enggak. Berarti yang C ya. Kemudian 36, Mila adalah bunga desa di kampungnya. Makna dari kata bunga desa berarti orang yang paling cantik di desanya. 37, imbuhan kata yang tepat untuk memperbaiki kata dalam kurung. Sapi milik Rido berhasilkan banyak susu, nggak nyambung. Kemudian sapi milik Rido penghasilan, nggak nyambung. Kemudian sapi milik Rido menghasilkan, ini nyambung. Kemudian sapi milik Rido terhasilkan banyak susu, enggak, berarti yang C yang paling benar.
38. Penggunaan kata yang dicetak miring pada kalimat tersebut kurang tepat. Pilihan kata yang tepat untuk memperbaiki kalimat tersebut adalah ini ya, mempertontonkan. Kita coba dari yang A. Ayah sedang memperlihatkan luka bakar yang dialaminya kepada dokter. Yang B. Ayah sedang menyuguhkan biasanya makanan atau minuman. Ayah sedang menyaksikan luka bakar. Enggak. Kemudian ayah sedang mempertunjukkan luka. Nah, mempertunjukkan sebenarnya bisa, tapi mempertunjukkan itu biasanya lebih kayak show atau performance atau kegiatan apa kita misalnya kayak kesenian gitu. Jadi lebih kepada yang A ya, memperlihatkan atau mempertontonkan itu sama artinya. Kita lanjut lagi. Kalimat iklan yang tepat untuk gambar di atas. Nah, gambar di atas itu adalah berupa gambar sepatu. Berarti kita fokus ke sepatu. Contohnya kalimat iklannya ya dari yang A, dapatkan sepatu yang nyaman dan trendy, harga terjangkau, kualitas terjamin. Ini ada kata sepatunya. Yang B, lengkapi koleksimu dengan membeli sepatu baru. Kayaknya nggak nyambung, ini bukan iklan. Ringan dipakai, harga bersahabat. Enggak juga, ini sih lebih ke slogan. Dapatkan segera sepatu terbaik, siapa cepat dia dapat. Ini juga termasuk slogan sih. Jadi kalau yang iklan biasanya kita akan menjelaskan si produknya. Berarti jawabannya yang A. 40. Kedua teks tersebut memiliki kesamaan tema, yaitu tema. Berarti intinya, kita baca dulu. Fungsi hutan lindung sebagai penampungan air hujan. Air yang jatuh akan diserap, kemudian dilepas sedikit demi sedikit melalui mata air. Hutan lindung juga menjaga kelembapan udara sehingga tetap segar dan bersih. Kayak di sini dia ngomongin tentang si fungsi hutan lindung ya. Para pemulung berperan besar dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Mereka memilih sampah berdasarkan jenisnya, kemudian menjualnya ke pabrik-pabrik. Nah, di sini ada kata lingkungan juga. Berarti di sini yang pertama itu hutan lindung juga menjaga kelembapan. Di sini ya kata kuncinya menjaga kelembapan udara sehingga tetap segar sama bersih. Kemudian di sini dia udah pasti ngomongin tentang si lingkungan. Coba kalau misalnya kita jawab sistem reboisasi, enggak ya. Kalau misalnya di teks yang satu mungkin bisa, karena kan berhubungan sama hutan. Kesehatan masyarakat satu, dia cuma ngomongin yang kata si hutan itu. Kemudian yang dua itu ngomongin tentang lingkungannya. Daur ulang untuk sampah juga nggak diomongin, jadi lebih kepada yang D, yaitu tentang lingkungan. Kita lanjut. Oh, nah, sekarang kita ngebahas tentang si esai ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan latar dalam cerita. Nah, latar dalam cerita itu, dia ada 3 jenisnya. Jadi apa itu latar-latar itu? Berbicara mengenai ada latar tempat, kemudian latar waktu, sama latar suasana. Kalau latar tempat biasanya identik dengan kata di, sama ke misal di pasar, ke pasar, itu udah paling jelas banget. Kemudian latar waktu itu bukan hanya pakai pukul ya, misalnya pukul 7, pukul 12, enggak. Tapi waktu ini juga bisa kayak pagi, siang, sore, malam, besok, hari ini, lusa, 2 tahun kemudian, itu namanya waktu. Kemudian kalau latar suasana ini biasanya kira-kira suasana apa sih yang tergambar, misalnya kalau lagi ada di pemakaman berarti suasananya itu sedih, atau lagi ada di pesta berarti suasananya itu adalah menyenangkan atau senang. Kemudian yang nomor 2, perhatikan pantun berikut. Soalnya dulu ya. Apa pesan yang terdapat pada pantun di atas? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, intinya itu ada bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya bersakit-sakit ini apa? Berarti inti dari pantun di atas adalah kita harus melakukannya, ibaratnya sekarang kita capek dulu nih. Kita ngelakuin apapun sekarang capeknya dulu. Kalau misalnya kamu pengen pintar, berarti kamu harus belajar dulu. Kemudian bersenang-senang kemudian artinya kita udah memetik hasilnya. Sekarang kita belajar mati-matian, kita rajin banget. Kadang kita malas itu wajar, tapi jangan sampai malasnya kebablasan. Jadi kita lagi semangat terus belajar. Bisa lagi nggak semangat, paksain diri kita untuk tetap belajar. Kenapa? Karena nanti ketika kamu udah tua, ketika kamu udah dewasa, gitu lah, udah nggak kuliah lagi, udah nggak sekolah lagi, kamu akan menyesal. Karena, oh iya, kenapa ya dulu saya nggak sekolah dengan baik, atau kenapa ya dulu saya nggak belajar dengan baik, sekarang saya nyesel, saya cuma jadi orang kayak gini-gini aja gitu. Jadi berakit-rakit ke huru, bersenang-senang kemudian akhirnya artinya berarti kita bersakit-sakitan dulu nih, sekarang kita mati-matian dulu sekarang belajar. Nanti ketika kita sudah udah nggak bisa untuk belajar lagi, kita udah tinggal menikmati hasilnya.
Nomor 3, deskripsikan gambar buah tersebut. Nah, untuk deskripsi kita tinggal lihat gambarnya aja. Misalnya, dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa gambar tersebut merupakan gambar rambutan. Rambutan tersebut diikat di bagian atas, kemudian terdapat buahnya. Nanti buahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah yang tergantung dan di atasnya ada 2 daun. Jadi kamu ngejelasin aja apa yang ada di gambar ini, tapi jangan menebak-nebak. Misalnya warnanya hijau atau warna merah, ini kan nggak ada ya. Jadi kita lihat yang terlihat aja di gambar. Kemudian perbaiki kata yang tidak baku pada kalimat tersebut. Habibie seorang atlet bola basket. Nah, yang tidak baku di sini bisa dipengaruhi dengan bahasa daerah, kemudian bahasa asing. Nah, kata atlet itu adalah salah. Kenapa salah? Karena tulisannya itu bukan atlet, tapi pakai e. Jadi atlet tulisannya. Ya tulisannya. Kemudian apa arti ungkapan bintang kelas pada kalimat tersebut? Andira menjadi bintang kelas pada semester 1 ini. Nah, bintang itu kan tinggi, bersinar gitu. Terus kelas itu ya di ruang kelas. Jadi kalau bintang kelas ini diartikan orang yang paling cerdas di kelas itu atau orang yang paling pintar bisa, orang yang paling tinggi dalam akademik juga bisa. Intinya bintang kelas itu dia star-nya. Dia itu orang yang paling pintar, paling dibanggakan di dalam kelas. Nah, ya. Oke, alhamdulillah materi kita udah selesai sampai sini. Insya Allah kalau misalnya ada yang pertanyaan, boleh nanya lewat Instagram atau boleh juga langsung komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang Miss jelaskan dapat diterima dengan baik. Jika tidak, boleh silahkan ditanyakan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.